Dan akan kami sampaikan kepada Saudara Wakil Menteri beserta seluruh jajarannya, Wakil Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya yang telah hadir pada agenda kita hari ini. Menteri Perhubungan, informasi yang kami terima ada rapat kabinet terbatas siang hari ini ya, sehingga kita rapat dengan Pak Wamen. Rapat ini seyogyanya sudah kita laksanakan pada waktu yang lalu dan tertunda karena halangan di pemerintah, dan hari ini untuk yang kedua kali maka kita laksanakan, kita akan mendengar apa saja akan disampaikan oleh pemerintah terhadap agenda kita hari ini, yaitu terkait dengan pembahasan angkutan online. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Wakil Menteri Perhubungan, hadirin yang berbahagia. Kita telah sama-sama ketahui bersama pada tanggal 20 Mei 2025 yang lalu terjadi aksi bersama secara besar-besaran dari elemen-elemen pengemudi alat transportasi berbasis aplikasi atau umumnya disebut aksi driver transportasi online dengan butir-butir tuntutan antara lain. Yang pertama, tuntutan untuk pemberian sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar peraturan Menteri Perhubungan. Kemudian yang kedua, penetapan batas potongan maksimal sebesar 10%, dan yang ketiga, tuntutan untuk merevisi sistem tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti Aceng, Slot, dan lain-lain. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, Komisi 5 DPR RI telah melakukan RDPU dengan 66 wakil asosiasi driver transportasi berbasis aplikasi online di tingkat nasional dari seluruh Indonesia, baik roda 2 dan roda 4, untuk mendengarkan, menyimak, dan menerima tuntutan, aspirasi, dan masukan dari permasalahan yang dihadapi asosiasi driver tersebut. Beberapa hal penting dan mendasar pada pertemuan tersebut adalah regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan penetapan potongan biaya jasa aplikasi oleh perusahaan aplikator tidak sesuai dengan regulasi yang telah disepakati bersama antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan driver. Asosiasi juga menyoroti bahwa selain Kepmen KP Keputusan Menteri ya 1001 tahun 2022 yang mengatur tarif kendaraan roda 2, terdapat juga Permen nomor 118 tahun 2018 yang mengatur tentang kendaraan roda 4. Kedua aturan ini masih belum memberi perlindungan secara hukum yang maksimal kepada para driver. Selain itu juga disampaikan bahwa perjanjian yang dilakukan antara driver selaku mitra kerja dengan aplikator belum memenuhi unsur kesetaraan sebagaimana bentuk kemitraan. Selain itu disampaikan juga telah jatuh korban meninggal dunia karena dalam menjalani proses sebagai driver transportasi online tidak adanya perlindungan yang memadai, dan seterusnya. Hadirin yang kami hormati, Komisi 5 DPR RI berkomitmen untuk membahas dan mencari solusi terbaik dengan harapan agar seluruh persoalan transportasi berbasis online dapat kita selesaikan dengan baik dengan prinsip win-win solution, Pak. Ya, karena ini saya sampaikan kemarin Pak Wamen, ini seperti dua sisi mata uang, Pak. Driver tanpa aplikator tidak bisa jalan. Saya sampaikan kemarin di ruangan ini. Aplikator tanpa driver pun tak bisa juga cari cuan. Oleh karenanya, ini harus dicari titik temu yang sama baiknya kepada dua sisi mata uang tadi. Jadi, kita tidak mencari siapa yang salah, Pak Menteri, Pak Wamen ya, tapi kita ingin mengurai persoalan ini demi kebaikan bersama, terbukanya lapangan pekerja, terjadi pertumbuhan ekonomi, seluruh ekonomi yang bergerak karena adanya angkutan online ini, ada GoFood ini dan seterusnya, ada banyak sekali ketergantungan kepada angkutan online ini. Oleh karenanya, ya, persoalannya yang kita selesaikan bukan angkutan online-nya yang kita selesaikan. Ya, jadi harus ada titik temu yang baik antara kedua sisi untuk bisa menjadi saling menguntungkan antara dua belah pihak. Tentu mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, karena terkait keuangan itu sangat perlu sehingga ada trust, ada kepercayaan masing-masing pihak sehingga kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Demikian penjelasan dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar rapat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Wamen untuk menyampaikan paparan sesuai dengan undangan rapat ya pada yang sudah kami sampaikan. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua beserta anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, teman-teman dari Perhubungan. Mengalir rapat kerja ini, izinkan yang pertama kali menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Menteri karena tidak bisa dihadir karena ada kegiatan bersama dengan Bapak Presiden di Istana. Izinkan kami mewakili beliau, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada rapat kerja pembahasan permasalahan transportasi berbasis aplikasi online.
Kami dari Perhubungan menyampaikan aspirasi dan penghargaan yang setingginya kepada Bapak Ketua Komisi 5 dan Bapak anggota Komisi 5 yang fokus dan membahas masalah ini. Terselenggara rapat pembahasan transportasi berbasis pabrik ini juga sangat penting untuk meninjau regulasi dan kebijakan yang terkait transportasi online, guna melahirkan solusi berimbang dan memastikan perlindungan bukan hanya kepada pengemudi, pengguna, serta perusahaan penyedia layanan. Langsung ke slide 7, Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 5 bahwa tanggal 20 Mei beberapa rekan-rekan bergabung melaksanakan aksi dengan 5 tuntutan utama pada aksi unjuk rasa di tanggal 20 Mei. Yang satu, mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, khususnya Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2002. Kedua, Komisi 5 menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Asosiasi Pengemudi dan Aplikator yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Komisi 5. Lalu ketiga, tuntutannya adalah menghendaki potongan biaya dari aplikasi ditetapkan maksimal 10%. Yang keempat, peninjauan kembali ulang tarif penumpang, dan kelima, penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang. Bapak Ketua Komisi dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, berkaitan dengan tuntutan ini, kemarin beberapa waktu yang lalu Departemen Perhubungan telah melaksanakan rapat bersama-sama, baik dengan pengemudi, aplikator, dengan pengguna juga kami melaksanakan jajak pendapat. Ada beberapa poin yang telah kita laksanakan dan telah disetujui secara temporer. Untuk secara teknis, berkenan kiranya Bapak Ketua Komisi 5 bisa mengizinkan Dirjen Hubungan Darat bisa memaparkan secara rinci. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, silakan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Wamen, izinnya yang terhormat Pak Ketua Komisi 5, anggota Komisi 5, dan Pak Wamen beserta teman-teman dari Perhubungan. Terima kasih atas izinnya. Jadi setelah adanya penyampaian pendapat pada tanggal 20 Mei 2025, kami dari Kementerian Perhubungan melakukan beberapa pertemuan, baik itu dengan aplikator dari 4 aplikator yang kami temui, kemudian dari mitra aplikator, dan tentu dari teman-teman yang menyampaikan unjuk rasa pada tanggal 20 Mei itu. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ketua, untuk tuntutan terkait dengan tarif, kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda 2, itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji, sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Kemudian untuk terkait pemotongan 10%, ini juga kami sedang mengkaji dan mensurvei. Karena seperti Bapak ketahui tadi sampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sungguh sangat banyak sekali Pak. Untuk mitra sendiri ada 1, sekian juta, kemudian UMKM yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut ada sekitar 25 juta. Ini untuk penentuan pemotongan 10% ini sedang kami kaji Pak. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil kajian tersebut, dan tentu ini akan disosialisasikan sehingga ekosistem atau yang terlibat dalam ojek online ini juga ini tidak ada yang dirugikan. Artinya semua kita akomodir, baik itu dari mitra, dari UMKM maupun dari aplikator itu sendiri. Ini kami mohon waktu untuk survei yang akan kita lakukan dan kajian secara mendalam untuk penentuan tarif 10% ini. Kami hati-hati dalam menentukan ini Pak, karena Pak Menteri menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara, karena banyak lapangan pekerjaan akibat dari transportasi atau ojek online ini.
Kemudian terkait KP 1001 20 plus 15/5 ini juga kaitannya tadi dengan pemotongan 10%. Ini kami kaji dan kami sounding juga dengan aplikator terkait pemotongan 20% ini. Untuk sanksi, memang sanksi ini belum diatur dalam KP 101 maupun PM 12. Pak. Jadi sanksi ini dari Kementerian Perhubungan bisa menyampaikan rekomendasi terkait aplikator ini apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap pemotongan 20% tersebut. Saya itu Pak penjelasan sementara. Terima kasih. Kami kembalikan Pak. Terima kasih Pak Dirjen Hubungan Darat. Bapak Ketua Komisi 5 yang kami hormati dan kami banggakan beserta Bapak anggota komisi. Demikian penjelasan singkat kami. Selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wamen dan Pak Dirjen Darat ya. Tentu karena ini sudah bergulir lama Pak ya. Kami mohon pemerintah mengambil langkah cepat Pak ya. Tentu kami juga dari DPR mendorong Pak. Ini tetap harus prinsipnya win-win solution ya. Ya harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Itu penting karena kalau tidak nanti ini tidak bisa jalan Pak. Ya, pincang sebelah tidak bisa jalan. Saya rasa sebetulnya barang ini bisa kita ukur Pak. Terukur harusnya ya. Terukur. Kemudian saran juga kepada pemerintah. Ini kan angkutan online kan bukan hanya ada di negara kita saja. Ada banyak negara lain juga bisa kita jadikan cermin, Pak. Hanya memang keterbatasan kami di DPR ini kan kita belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang ini. Kita masih sebatas permen, Pak. Peraturan Menteri, Kepmen, ya, keputusan Menteri yang tentu itu domain pemerintah. Ya, Kepmen dan permen itu tidak ada ranahnya kami di sini, tapi kami sebagai wakil rakyat, Pak, memohon dan meminta, ya, berdasarkan masukan apa yang dialami oleh masyarakat dan seterusnya. Haruslah rasa keadilan itu tergambar. Negara harus hadir di saat-saat memang rakyat membutuhkan. Pesan kami hanya sampai di situ saja. Detail itu tentu tanggung jawab pemerintah. Saya ulangi lagi Pak, negara harus hadir di saat rakyat membutuhkan. Seperti apa kehadiran negara? Tentu kita harus harib dan bijaksana melihatnya. Seperti tadi Bapak bilang, mitra itu ada sekian juta. Kemudian UMKM itu ada 25 juta. Tentu ini harus kita jaga Pak. Ini adalah roda ekonomi yang sedang berputar hari ini. Kalau salah kita mengambil keputusan terhadap salah satu sisi saja, ini dampaknya pasti besar sekali terhadap masyarakat luas. Ini kita minta pemerintah ini mengaji ini secara cermat, secara arif dan bijaksana, ya, dengan dalil-dalil data yang betul-betul valid, Pak. Supaya keputusan yang diambil nanti adalah betul-betul keputusan yang memenangkan semua pihak. Memenangkan semua pihak. Saya rasa itu barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota untuk melakukan pendalaman. Bagi yang ingin melakukan pendalaman sudah mendaftar di sini. Yang pertama adalah Pak Hamka BKD. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Wamen dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dengan adanya konsep yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu Pak Wamen ya. Saya persis apa yang Bapak sampaikan ini adalah merupakan suatu jalan keluar dan sebagaimana juga pengantar dari pimpinan bahwa kita harus punya jalan keluar yang win-win solution. Nah, memang sebagaimana apa yang saya sudah sampaikan di publik Pak, bahwa kita akan mendorong pada pemerintah untuk menyesuaikan ya peraturan pemerintah 1001 terutama mengenai tarif ya. Hanya saja barangkali Pak Wamen tolong juga aplikator-aplikator itu terbuka ya. Jangan ada yang disembunyikan. Contoh misalnya jasa aplikasi itu berapa sih sebenarnya yang dipungut? Karena yang tahu pemungutan itu hanya aplikator itu. Ya, Pak. Kalau mau secara transparan dengan baik, pasti ya mereka menerima. Itulah, ya. Jadi apa yang dipersoalkan sebenarnya itu bisa kita cari jalan keluarnya. Tarif ini harus kita rubah. Ya. Kita juga tidak mengatakan bahwa harus 10%, tapi yang penting ada win-win solution dan transparan. Gitu.
Nah, memang kalau secara khusus ini Pak Wamen ya sudah ada gambaran ya. Nah, yang kita takutkan di sini adalah ekosistem terhadap kegiatan ini. Itu yang harus kita benar-benar teliti dan cermati dengan baik. Saya hanya titip tolong disampaikan kepada aplikator, tolong transparan tarif yang diterima dari penumpang itu berapa sih sebenarnya. Bisa enggak diaudit Pak? Gitu. Tugasnya Bapak bisa mengaudit sehingga terbuka bahwa begini loh. Ya, tentu pengemudi juga bisa memahami karena investasi besarnya terhadap aplikasi itu ya bisa dipahami. Tapi dari aplikator bisa juga memahami bahwa modalnya dapat uang ini saya loh. Ada motor saya, ada mobil saya, tenaga saya ada di situ semuanya. Komponen pembiayaan dari penerimaan aplikator ini komponennya ke ojek online atau roda 4 berapa sih sebenarnya, berapa persen daripada penerimaan itu. Ini yang tidak pernah terbuka. Hanya laporan disampaikan kepada pengemudi saja. Hanya sepihak. Saya kira sudah Pak Wamen dan seluruh jajaran saya kira sudah bisa kita pahami itu ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik. Dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi ke depan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka. Selanjutnya Pak Sapuan. Silakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Yang pertama, saya langsung to the point. Tentu kami berharap pertemuan ini adalah belum final. Karena kami berharap bisa kemudian mengambil kesimpulan bersama-sama dengan Menteri Perhubungan dalam sebuah keputusan dan kesimpulan yang bersifat final. Nah, dalam rangka itu, saya mendukung pokok-pokok pikiran dari Pak Hamka tadi bahwa perlu adanya sebuah regulasi yang bersifat mengikat kepada aplikator, baik itu yang bersifat dengan proses operasional maupun kewajiban aplikator terhadap negara. Terkait dengan regulasi terkait dengan operasional, yaitu hubungan antara aplikator dengan mitra dan konsumen. Ini kan belum final Pak. Tuntutannya 10%, tetapi tentu ini nanti masih dikaji. Nah ini harus final. Tetapi ada sektor lain Pak, ada sudut pandang lain, yaitu kewajiban aplikator terhadap negara. Misalnya, apakah memungkinkan, karena ini aplikator juga pasti punya profit Pak. Apakah memungkinkan kemudian ada kewajiban yang bisa masuk ke dalam PNBP, Kementerian Perhubungan. Sehingga PNBP ini kemudian nanti bisa menjadi sumber pendapatan negara yang bisa kemudian dialokasikan untuk peningkatan jasa layanan transportasi darat lainnya. Saya rasa dari saya itu Pak, dua hal tersebut singkat, padat, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan sebelum dinamika tentang ojol ini final. Kami menganggap hari ini masih proses untuk menuju final. Terima kasih Pak Pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sapuan. Selanjutnya Pak Gaufran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 5 beserta seluruh anggota yang berhadir, Bapak Wamen beserta seluruh jajaran. Hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan yang tertunda di bulan Mei yang lalu terkait dengan permasalahan transportasi berbasis online. Nah, saya apresiasi Kementerian Perhubungan yang sudah membuat pertemuan dengan aplikator, mitra, dan pihak-pihak terkait. Pada kesempatan ini Pak Ketua, saya ingin menyinggung terkait dengan keselamatan transportasi. Kita beberapa hari yang lalu mendengar ada mitra yang meninggal dunia
dikabarkan karena kelaparan. Sungguh memprihatinkan rakyat kita yang mencari kerja, yang bekerja siang malam melalui aplikator bersama bermitra dengan aplikator, tapi dia sendiri bisa meninggal dalam kondisi yang kelaparan atau mungkin disebabkan kelelahan. Maka kita juga perlu memperhatikan keselamatan transportasi berbasis online ini, Pak Ketua. Ini penting karena rakyat kita juga pengguna. Mungkin di antara kita juga pengguna transportasi online. Bayangkan kalau driver, mitra, aplikator yang bertugas di lapangan membawa kendaraan roda 2 atau roda 4, dia dalam kondisi kelelahan berat. Dan ada rakyat yang menggunakan jasanya. Jika terjadi kecelakaan atau apapun di dalam perjalanan, ini sungguh sesuatu yang tidak kita harapkan. Maka tugas kita juga adalah menghindari dan membuat aturan-aturan yang bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan diakibatkan karena driver atau mitra yang berbasis online ini kelelahan atau dia dalam keadaan kelaparan. Kita mungkin hanya terfokus dengan korban driver mitra yang meninggal dunia, bahkan diberitakan sudah 12 orang meninggal dunia, itu belum lagi yang sakit, belum lagi yang mungkin hal-hal yang lain, tapi pengguna, rakyat kita sendiri, ini bisa jadi korban juga jika pada waktu dia menggunakan jasa transportasi berbasis online ini, mitra tersebut dalam keadaan tidak sehat. Nah, saya menginginkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pak ya, yang di Kementerian Perhubungan ini juga melakukan kajian. Jadi tolong dikaji terkait aspek keselamatan transportasi ini. Jadi bukan hanya yang kita bicarakan, kita memang sedang membahas tentang kesejahteraan, keadilan bagi mitra, bagi semua pihak yang termasuk mitra transportasi berbasis online ini. Keselamatan, kesejahteraan mereka kita pikirkan, keadilan dan hak mereka kita pikirkan, tapi yang lebih penting lagi adalah keselamatan pengguna jasa transportasi berbasis online. Saya kira di beberapa negara itu membatasi jam kerja nih Pak Wamen, jam kerja transportasi. Kita punya pengalaman menggunakan jasa kendaraan di luar negeri, itu yang membatasi hanya 12 jam saja boleh digunakan untuk keselamatan sopir, driver, dan juga kendaraan yang dipakai. Jadi kendaraan yang dipakai tidak pernah istirahat hampir 24 jam, jangankan drivernya, kendaraannya juga bermasalah. Nah, oleh karenanya, maka saya minta kepada Kementerian Perhubungan melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mengkaji juga terkait dengan transportasi berbasis online ini. Jadi supaya perubahan yang akan kita lakukan ke depan itu universal, Pak. Baik itu menyangkut hak kesejahteraan dan keadilan bagi mitra, kemudian aturan-aturan bagi aplikator, dan juga keselamatan bagi pengguna. Nah, jangan sampai juga nanti begitu mitra mendapatkan haknya yang lebih baik dari sebelumnya, akhirnya mereka tidak memperhatikan jam kerja. Jam kerja tidak diperhatikan, mereka over dan kelelahan mengejar target sehingga pengguna jasa tersebut dirugikan. Kita tidak berharap ada kecelakaan disebabkan oleh sistem. Maka kita harus membuat aturan-aturan ini. Sehingga kami, saya mewakili dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang hari ini berhadir, melalui Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 5, kita berharap supaya keselamatan transportasi berbasis online ini juga menjadi hal penting yang kita perhatikan, dan ini menjadi bagian dari kesimpulan rapat kita juga hari ini, walaupun ini mungkin belum final, kita akan membahas juga lebih lanjut. Tapi konsen saya hari ini, Pak Wamen, keselamatan pengguna. Bayangkan kalau drivernya kelelahan, drivernya dalam keadaan lapar, atau dia mengejar target, walaupun hak-haknya sudah terpenuhi,
tentu ini sangat berpotensi kepada kecelakaan di jalan raya. Maka saya berharap ada kajian dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini yang berada di Kementerian Perhubungan mengkaji khusus terkait dengan transportasi berbasis online. Hal-hal yang lain tadi sudah disampaikan oleh teman-teman komisi. Insya Allah kita semuanya sepakat untuk menyempurnakan dan melakukan yang terbaik, termasuk untuk menjaga keselamatan pengguna transportasi ini. Terima kasih Pak Kedua, dari saya cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaufan. Ya. Selanjutnya Pak Adian Napitupulu, saya persilakan. Ya, terima kasih pimpinan. Dalam filsafat hukum itu ada adagium seperti ini. Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan. Jadi apakah keputusan itu dikeluarkan oleh presiden, oleh menteri, oleh DPR, itu nggak penting. Keputusan itu tidak serta-merta dia punya wibawa karena orang-orang yang mengeluarkannya. Tapi pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari keputusan itulah yang membuat keputusan itu memiliki wibawa di mata publik. Terkait dengan itu, menurut saya kita terbuka saja. Kan Permen 667 itu 15%. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Sebelum Permen itu berjalan 2 bulan, dirubah lagi dengan Permen 1001 menjadi 15%. Kalau mau dibuka datanya, dalam 1 tahun itu ada 4 kali perubahan Permen. 20%, 20%, 15%, 20%. Nah, saya mau tahu dari kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 plus 5? Sementara kalau kita lihat, wali kota Balikpapan sangat berani. Dia turunkan jadi 15%. Kalau kita lihat perbandingannya, Gojek di Singapura 10%. Nah menurut saya begini Pak Wamen, bisa nggak kita perdebatkan pertimbangan Bapak, pertimbangan kementerian terkait 15% plus 5 itu? Kita sama-sama buka datanya di sini. Itu loh. Apa yang membuat kalian membuat Permen 1001 itu 15 plus 5? Kenapa tidak pakai 15 seperti 667? Harusnya ada pertimbangannya dong. Angka 15% itu terjadi karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5% itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah menurut saya pimpinan, saya mau itu kita bedah di sini. Biar jelas. Itu loh. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi lahir karena dasar-dasar pertimbangan keputusan itu dilahirkan. Jadi yang perlu kita dengar, bukan ini dikeluarkan oleh kementerian, tapi ini loh pertimbangannya, ayo kita paparkan pertimbangannya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Adian ya, singkat, padat, jelas ya. Yang lain, soalnya di meja kami ini anggota sepertinya sudah semua, masih ada yang mau menambahkan, cukup? Cukup ya? Pimpinan Pak Robert ada yang mau ditambahkan? Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Wamen, Pak Dirjen Darat, ya, Pak Sekjen, ini yang berkaitan langsung ini ya. Tentu Pak Menteri ya. Persoalan ini sudah lama Pak, ya sudah lama dan cenderung berlarut-larut. Tentu kita berharap ini bisa cepat diselesaikan. Memang kami Pak di sini sedang menginisiasi, sebetulnya kan kalau bicara undang-undang itu posisi kita kan sama Pak, balance kita. 50% pemerintah, 50% kita. Kalau mekanisme kami di sini Pak Wamen, Pak Dirjen dan Pak Sekjen, kalau inisiatif DPR itu panjang Pak. Panjang kalau kita mesti bikin. Saya pernah sampaikan, kalau kita tempelkan di lalu lintas dan angkutan jalan, nanti ini domainnya banyak sekali Pak, ada Kemendikbud di sini, ada Kementerian Tenaga Kerja di sini, kemudian ada lagi, pasti ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada Komisi 11 Pak, terkait dengan sistem pembayaran, ya. Jadi akan panjang sekali ceritanya dengan situasi yang sudah diperdebatkan menyangkut soal berapa sih potongan itu mesti dilakukan. Pijakan kita sekarang tentu adalah berada pada aturan yang ada. Di aturan yang ada itu kan termuat di sana di 1 KP ya, Keputusan Menteri 1001 ya, dan Permen ya, Peraturan Menteri 118 dan 1001. Tentu diskusi kita sekarang kalau kita bicara regulasi itu ada di situ sekarang. Aturan
negara yang ada. Yang diatur oleh negara yang ada itu ada di KP ya. Itu KP ya, 118 itu keputusan menteri ya Pak ya? KP ya? Ya, KP dan Permen 1001. Tentu diskusi kita sekarang berada di sini Pak. Nah sekarang persoalannya hari ini seperti yang sudah kita dengar di waktu-waktu yang telah lalu Pak Wamen ya, Pak Dirjen, ada perbedaan pandangan Pak. Bahkan tidak sama pandangan soal 15, apa 20, dan seterusnya. Ini barangkali yang harus diurai oleh pemerintah secara baik, dijelaskan secara baik kepada publik, ya terutama kepada para aplikator. Bahkan mereka merasa tidak dipotong sesuai dengan SK itu. Tapi menurut aplikator, mereka tidak melakukan pemotongan melebihi daripada itu. Ini kan perdebatan ini. Ya tentu ini domainnya pemerintah Pak. Kami sebagai wakil rakyat, posisi hari ini secara regulasi, rapat hari ini, tentu tindak lanjut sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan masyarakat. Ya, sekali lagi Pak, saya ingin tegaskan dulu, kita rapat hari ini tidak untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk membenarkan yang mungkin barang yang salah. Tolong diperbaiki. Siapa yang berwenang? Berwenang itu pemerintah. Pemerintah yang punya kewenangan membuat KP, Keputusan Menteri 118, Permen 1001. Yang memang harus kita akui Pak. Ini pijakan undang-undangnya belum ada. Harus kita akui. Tapi dalam tatanan hukum, apakah berlaku? Berlaku Pak. Keputusan Menteri itu berlaku. Ada dalam tatanan hukum kita. Ya, kemudian peraturan Menteri berlaku. Selama belum ada aturan lain mengatur tentang itu. Nanti kalau sudah ada undang-undang baru, aturan baru, nah baru kita sesuaikan. Saya usul Pak, kalau bisa Pak Wamen, harus ada pemikiran juga, apa enggak dari pemerintah saja, karena ini teknis banget Pak. Soal angkutan online itu, kalau kami di 5 ini Pak, nggak bisa kami manggil komisi 1 Pak, Kemendikbud itu di komisi 1, tenaga kerja di komisi 9, sistem pembayaran di komisi 11. Jadi kami tidak bisa panggil Pak teman. Ada Kementerian Hukum dan HAM lagi di sini. Tapi kalau itu inisiatif pemerintah, kami kan tinggal terima dim di sini Pak Wamen. Kalau memang kajiannya terkait angkutan online di sana sudah ada, saya sarankan Pak, supaya Kepmen dan Permen ini punya pijakan yang kuat dan kita tidak berdebat terus soal ini ke depan, dan rigid itu diatur. Ini kan istilahnya gini loh Pak. Namanya mitra itu kan suka sama suka Pak. Orang kalau ijab kabul itu tidak bisa satu pihak Pak. Harus kedua-duanya suka, baru bisa jadi. Jadi nanti kalau sudah selesai, kita lebih enak bicaranya. Kalau mengikuti mekanisme kami di sini Pak, Undang-Undang nomor 11 itu rantainya panjang sekali Pak. Kami harus melakukan FGD dulu, kemudian dengan badan keahlian dulu, ngundang para pakar dulu, stakeholder dulu, baru kami menghimpun naskah akademik nanti kami sampaikan ke Balek, di Balek sinkronisasi, kalau tidak cocok balik lagi ke komisi. Habis itu baru nanti dorong lagi ke Balek, cocok baru di paripurna, nyampai di paripurna baru kembali ke kami lagi, baru panja dan seterusnya. Itu setahun belum tentu selesai Pak Wamen. Tapi kalau memang pemerintah sudah punya kajian dari pemerintah, sampaikan ke kami itu sebagai inisiatif dari pemerintah supaya masalah ini cepat selesai, komisi ini kan tinggal terima dimnya saja Pak, kita bahas cepat. Memudahkan pemerintah juga Pak. Saya yakin pemerintah sudah punya. Nggak mungkin pemerintah belum punya pemikiran-pemikiran atau mungkin kajian-kajian terkait dengan angkutan online ini. Dari saya itu saja, seperti yang tadi teman-teman sampaikan, ya tadi juga dari pemerintah sudah menyampaikan, Pak Dirjen Darat tadi sudah menyampaikan, sedang mengkaji, ya Pak ya, untuk mencari angka yang arif dan bijaksana, yang pas, yang cocok yang mana. Permasalahannya Pak Dirjen, ya, sebetulnya kalau kita bicara 1001 dengan 1001 dengan 118 itu kan sudah tertulis di sana. 15% plus 5%. Ini bukan soal 15% dan 5% saja, Pak. Banyak kami terima ya, Pak ya. Masukkan ke sini ya. Ada yang nge-vlog lah, ada yang kirim lewat YouTube lah, dan macam-macam lah, kajian dan seterusnya. Bahwa katanya pemotongan lebih dari itu. Ini juga harus dikaji oleh pemerintah. Apa ya? Karena di gambaran tadi belum ada Pak Dirjen menyampaikan apakah benar potongan itu melebihi aturan dan ketentuan yang ada. Supaya apa? Supaya menurut saya kita tidak berputar-putar di persoalan ini. Memang Pak, harus kita akui, namanya sistem digitalisasi ini bukan sesuatu yang gampang diatur Pak.
Ini waktunya sistemnya berubah cepat sekali, inovasi dan seterusnya. Tapi bukan berarti lalu merasa mengabaikan kepentingan pihak lain yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Saya rasa itu barangkali dari saya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya persilahkan Pak Robert, ya saya lihat Pak Robert pegang mic, saya persilahkan dulu sebelum ke Pak Wamen. Terima kasih Pak Ketua, saya tambah sedikit saja Pak Ketua. Pak Wamen dan jajaran yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 5 yang saya hormati. Ya, saya melihat bahwa tadi saya terlambat, tapi tadi menurut teman-teman kan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Darat bahwa ini sudah dikaji. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita melihat Permen 118 dan Kepmen 1001 ini kan terbitnya sebelum pemerintahan baru, Pak Menteri dan Wamen. Jadi harapan saya, ya, karena seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Adian, ya sebelum itu sudah peraturan Permen ya, apa itu yang 15% ya, Adian, itu berubah lagi menjadi 15+5, ya. Maka saya kira ini masalah bukan baru, masalah sudah lama, teman-teman. Pemerintah baru hadir, saya kira ini perlu dikaji ulang. Tapi pengkajian ini saya mohon tidak berlarut-larut, nanti 3-6 bulan lagi baru kita terima hasil. Ya, jadi saya mohon mungkin di dalam tanggapan nanti teman-teman dari Kementerian Perhubungan bisa menyampaikan kapan kira-kira kajian ini, agar kita bisa duduk kembali dengan hasil kajian pemerintah untuk kita bisa sampaikan kepada teman-teman pengendara ojek online. Karena harus ada keputusan, ya kan? Sebelum seperti tadi disampaikan oleh pimpinan, kita masuk ke undang-undang itu sangat lama, ya. Jadi mungkin harus dengan kita lihat Permen dan Kepmen ini harus mesti segera dirubah untuk menjawab keresahan yang sudah begitu banyak oleh teman-teman ojek online dan ya. Jadi ini solusi yang saya kira harus segera. Kalau tidak Bapak-bapak merubah itu, ya bagaimana nasib banyak orang yang sekarang begitu merasa menderita dengan peraturan yang ada ini. Jadi harus segera saya minta untuk mengkaji ini, ya kan? Karena kalau kami tanya sekarang, Bapak-bapak bukan yang buat ini. Ini kan produk dari kementerian yang lalu. Maka ini sekarang bermasalah, Bapak-bapak menduduki tempat ini, maka tolong segera dikaji melalui Pak Wamen, tolong ke Pak Menteri untuk bisa dikaji segera, agar bisa kami dapat penjelasan seperti apa menurut kajian teman-teman dari kementerian. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tidak perlu berpanjang lagi. Saya persilahkan Pak Wamen mungkin bisa menjawab ya beberapa pertanyaan, saran dan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 5. Saya persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Izinkan kami menyampaikan jawaban yang merangkum jawaban dari teman-teman dari anggota Komisi 5. Dalam pengkajian yang kami lakukan, Pak Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi serta Bapak anggota Komisi 5, kami mengkaji dari berbagai aspek, Pak. Kami juga bicara tadi sampaikan aspek keselamatan, Pak. Kami juga berpikir kalau terlalu lama dia ngojek lama, Pak, karena ngejar target kebutuhan, Pak, itu juga berbahaya, Pak, untuk keselamatan transportasi. Begitu juga audit yang akan kita laksanakan terhadap aplikator, Pak. Walaupun jujur Pak Ketua Komisi ini memerlukan waktu dan effort, karena kita menyentuh pihak lain dan mungkin dari kami tidak punya kemampuan secara sempurna terkait dengan audit keuangan di perusahaan aplikator yang ada 4 ini, Pak. Tetapi pengkajian yang kami lakukan ini semua aspek, Pak, termasuk tadi yang disampaikan, dikeluhkan, agar pengkajian itu bisa mendapat solusi yang benar-benar win-win solution semua. Karena memang yang diperhatikan oleh Pak Menteri, jangan sampai kita membuat satu keputusan, Pak, yang mengakibatkan ekosistemnya semuanya terganggu, Pak. Karena bukan hanya
aplikator dengan mitra Pak, ada UMKM dan yang lain-lainnya Pak yang perlu kita pikirkan. Tentu juga kita pikirkan berapa sih Pak yang memang kenapa aplikator minta 20% atau sebagainya gitu Pak. Ini perlu kita akan kaji Pak. Mengenai penekanan dari Pak Wakil Ketua Pak, kami sudah sepakat dengan teman-teman di Perhubungan atas arahan Pak Menteri. Pengkajian ini memang kita akan segera laksanakan dan sudah dilaksanakan Pak dengan cara kita memanggil semua pihak pelan-pelan. Pak Ketua, kami juga sadar Pak, kalau ini masuk ke sistem transportasi online membutuhkan ruang yang lama Pak. Kalau kita pernah membuat KP atau KM, mungkin kita bisa lakukan sebagai dasar hukum sementara Pak. Tentunya Pak Ketua, berdasarkan hasil pengkajian yang memang kita akan percepat pengkajiannya dari berbagai aspek Pak. Kami akan berjanji akan melaporkan ini Pak Menteri, dan tapi tim ini sudah berjalan Pak. Sudah berjalan dengan meminta aplikator, satu persatu aplikator sudah dipanggil Pak, dari sisi dia. Kenapa dia 20%, kenapa ada yang berani 10% atau 8% atau 9% Pak. Ini kan kita harus kaji satu persatu Pak, semuanya agar kita mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan win-win solution. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Andrian Naripulu, kenapa bisa berubah 20, 20, 20, 15? Mohon izin Pak Andrian dulu kalau tidak salah, ada pernah diturunkan 15%, nanti Pak Dirjen tolong dilengkapi. Waktu itu pernah BBM naik Pak. Sehingga waktu itu ada tuntutan untuk diturunkan 15% Pak. Sempat berjalan Pak Andrian beberapa waktu yang lama. Tapi nggak lama kemudian ada permintaan dari aplikator untuk dicarikan solusi Pak. Waktu itu diputuskan oleh Menko Marves dan Menteri Perhubungan yang lama Pak. Jadi 15 plus 5 Pak. Mungkin yang itu belum ada satu kejelasan yang belum tersosialisasikan kepada pihak pengemudi Pak. Kalau yang lain yang saya tahu itu saja Pak. Nanti akan kita coba mencari solusi-solusi yang tepat sesuai dengan harapan dari teman-teman dari Komisi 5. Selanjutnya Pak An, ada yang ingin menambahkan? Silakan Pak An. Ya, silakan. Cukup Pak. Baik. Demikian tanggapan dari pemerintah, teman-teman. Masih ada yang mau ditanggapi dari Pak Dian, silakan. Ya, pimpinan begini. Waktu proklamasi dan undang-undang dasar dibuat tuh saya belum lahir, Pak. Tapi saya belajar untuk memahami kenapa isinya seperti itu. Ketika Pancasila lahir 1 Juni, saya belum lahir. Tapi saya belajar untuk tahu kenapa Pancasila seperti itu isinya. Jadi menurut saya kalau kita berbicara Indonesia tahun 2022 adalah Indonesia yang sama dengan tahun 2025, maka Bapak tidak punya alasan untuk mengatakan saya belum menjadi bagian dari kabinet saat permen itu dikeluarkan. Kalau itu menjadi alasan, artinya Bapak menyetujui bahwa Indonesia 2022 itu bukan Indonesia yang sama dengan Indonesia 2025. Sehingga tidak ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu adalah istilahnya pemerintahan sekarang harus ikut bertanggung jawab dan ikut memahami kenapa 2022 ada permen itu. Pemerintahan 2030 tidak bisa mengatakan itu bukan saya yang putuskan Pak. Nah menurut saya ini bukan pernyataan negarawan, tapi pernyataan politisi yang lebih baik seperti itu. Nah Bapak, kalau Bapak, tadi saya minta sederhana sebenarnya. Yuk paparkan dong, kenapa sih 15% plus 5? Kenapa tidak 20% plus 5? Kenapa tidak 30% plus 5? Kenapa tidak 10 plus 5? Kan ada pertimbangannya tuh. Nah, saya mau dengar itu. Tanpa berdalih, saat itu bukan saya Pak Adian. Nanti saya bisa bilang, saya tidak mau tahu tentang kemerdekaan dan proklamasi dan sebagainya, karena saya belum lahir. Saya tidak boleh lari seperti itu Pak. Nah, coba paparin aja, biar kita sama-sama beradu data. Itu loh. Atau saya paparkan duluan, Bapak dengarkan. Terserah bagaimana pimpinan. Kalau boleh saya paparkan duluan, Bapak dengarkan, boleh? Bapak paparkan duluan, saya dengarkan, boleh? Bagaimana? Terima kasih pimpinan. Baik, yang lain bagaimana? Nanti dulu kita ke arah situ. Yang lain ada yang mau ditanggapi? Anggota? Tidak ada? Izin, pimpinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota, Pak Wamen dan seluruh jajaran. Saya pikir kita sudah cukup lelah sebenarnya menyampaikan ini kepada kementerian. Rapat kita sudah tunda dan sekarang kita laksanakan. Data-data sebenarnya sudah banyak sekali Pak Wamen kita kasih. Audit investigasi seluruh teman-teman anggota menyarankan itu. Dan publik menunggu itu Pak Wamen gitu loh. Dan salah satu kemarin diskusi dengan Pak Menteri ngobrol, dalam diskusi ini akan melibatkan kita FGD-nya. Kita pengen ketemu Goto. Ayo Goto ngobrolnya kamu seperti apa? Karena mohon maaf Pak, Goto itu sangat banyak membuat framing hoax. Saya sampaikan hoax, saya bertanggung jawab itu. Karena beliau mengambil di atas 20%. 30-40 itu bukan data yang salah, data yang benar kita sampaikan.
Dia bicara kemarin bahwa rugi sekian triliun, tapi ternyata kita Wikipedia untung 5,13 triliun kok 2024. Di mana ruginya gitu. Kemudian di Tempo merilis kemarin remunerasi direksi dan komisaris 1,4 triliun 1 tahun, Pak. Dari mana? Memeras keringat rakyat kecil, Pak. Memalukan itu, Pak. Maksud saya ini udah jelas-jelas di tengah kita. Data ada semua, Pak. Kita pengen dihadapkan, Goto aja kita ngobrol. Silakan dengan ekonom kita juga diskusi. Kita punya data, Pak Aden banyak datanya, Pak Sofan banyak datanya, Pak Amka banyak datanya, punya data semua kita, Pak. Karena kami juga punya TA, Pak. Satu orang itu punya 5 tenaga ahli kami semua, Pak. Dan mempelajari semua, Pak. Ini framing mereka luar biasa, Pak. Bagaimana DWA kami masing-masing kaitan niatan kita 10%. Diisukan itu, isukan ini. Tapi kita tak mau lari dari sana, datanya sudah banyak sekali Pak Wamen. Tinggal political will kita, di mana kita paham ada ekosistem. Pak Menteri juga cerita, ekosistemnya jangan sampai nanti terganggu. Yes, kita pahami. Tapi ketika aplikator menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, lari dari permen dan kepmen, negara harus bertindak, Pak. Kasihan rakyat kita, Pak. Mungkin itu Pak, pimpinan dari saya. Baik, ada anggota lagi? Silakan. Terima kasih pimpinan. Tadi di kesempatan pertama, saya sebenarnya udah malas ngomong pimpinan. Lemes, Pak. Izin Pak Sekjen. Karena suara kami ini seperti nggak didengar. Suara rakyat Wong Cilik yang menjadi ojol ini seperti nggak didengar. Pada pertemuan yang lalu, Pak Menteri berhalangan hadir. Hari ini berhalangan hadir lagi. Terus seperti yang disampaikan oleh sahabat saya, Mas, ini saking udah lemesnya jadi lupa nih Pak. Ya. Mas Edi Purwanto, Pak. Jadi dalam proses dinamika tuntutan ojol ini Pak, ini terjadi dinamika yang luar biasa. Termasuk Komisi 5 ini dianggap punya hidden agenda oleh aplikator. Bahkan sampai ada seorang petinggi aplikator di dalam pertemuan yang waktu itu ada bersama Pak Menteri di hadapan pers, itu sampai ada yang menyebutkan bahwa sepertinya ada yang salah kaprah di dalam memaknai hitung-hitungan potongan itu. Sementara Pak, kami ini kan bersuara ini kan merespon suara publik, Pak. Yang datanya sudah kita tayangkan di sini. Itu bukan editan, Pak. Itu capture, screenshot. Yang jumlahnya ratusan, bukti. Masa kita mau tutup mata, Pak? Masa kita mau tutup mata? Ini bukan bikin-bikinan Bang Adian, bukan bikin-bikinan Pak Edi, bukan bikinan Sofan, karena kebetulan kami ini mungkin dari satu partai yang sama. Nggak ada hidden agenda politik di sini, Pak. Kami benar-benar ingin melaksanakan tugas konstitusi kami, karena dalam platform perjuangan kami, Pak, di fraksi partai kami, tugas kami adalah memperkuat tenaga kaum marhen, memperkuat tenaga orang miskin, bukan memperkuat, mohon izin Pak, pemodal. Pemodal kan sudah kuat, Pak. Nggak usah diperkuat oleh Komisi 5, nggak usah diperkuat oleh DPR, mereka udah kuat, Pak. Para top manajer aplikator itu, tanpa kita perkuat, mereka udah kuat, Pak. Siapakah yang harus kita perkuat? Mohon izin, Bapak. Rakyat kita, masyarakat kita, yang kebetulan nasibnya tidak jauh lebih baik dari kita. Itu yang kami dengarkan, Pak. Kita semua yang ada di ruangan ini mungkin sudah cukup isi rekeningnya untuk bertahan hidup, untuk bisa hidup jauh lebih layak. Gimana dengan teman-teman kita yang hidup di jalan itu, Pak? Kalau tadi kita dengar terjadi disparitas yang luar biasa antara pendapatan manajemen dengan yang di jalan, apakah ini adil, Pak? Saya mengetuk hati nurani Bapak Ibu semua. Adilkah kita mendiamkan ini semua?
Pancasilakah kita? Sudahkah kita berpancasila? Melihat ketidakadilan terjadi dan kita diam. Mohon izin Bapak, saya tidak ngomong secara teknis, saya hanya ingin mengetuk hati nurani kita semua. Saya tahu bahwa ini ada kepentingan besar. Saya tahu kami-kami yang bersuara keras ini dimonitor. Saya tahu Pak, kami tahu. Tapi ini juga hak politik kami, hak konstitusi kami untuk menyuarakan, untuk melakukan agregasi politik terhadap suara arus bawah. Demikian pimpinan, terima kasih. Pimpinan izin. Lokot pimpinan. Oh ya, silakan Pak Lokot. Sedikit saja. Tadi karena semua sudah bicara nggak seru juga karena yang dari ada anggota Komisi 5 dari Demokrat nggak bicara. Saya langsung saja sebenarnya terkait dengan apa yang sudah didiskusikan dari awal sampai yang barusan disampaikan tentang aplikator, lalu driver, biaya aplikator dan sebagainya. Saya berpikir ada baiknya dari kita DPR meminta kepada kawan-kawan dari perhubungan, karena saya yakin Pak Wamen berserta seluruh jajaran ketika akan menjelaskan apa yang dimintakan oleh Bang Adian tadi, apa yang menjadi dasar perhitungan dan sebagainya, kok saya berpikir alangkah lebih baiknya kita duduk bersama, kita tentukan waktunya supaya benar yang disampaikan oleh senior saya Bang Hamka tadi, ini hanya masalah keterbukaan. Tadi pimpinan menyampaikan kita tetap harus menjaga ekosistem perekonomian yang dijalankan oleh transportasi online ini. Untuk tetap menjaga, lalu tidak membiarkan ada satu pihak pun yang rasanya dirugikan, baik itu pengemudi, aplikator, apa siapapun. Saya meminta sebenarnya kepada pimpinan, kepada Ketua Komisi 5, seluruh pimpinan untuk meminta kepada Kementerian Perhubungan memanggil seluruh aplikator transportasi online untuk membuka data di depan kita, supaya bisa kita memberikan data yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya kepada seluruh bangsa ini, khususnya saudara-saudara kita para pengemudi transportasi online maupun yang menggunakan transportasi online ini. Itu singkat saja pimpinan, terima kasih. Pimpinan bisa izin tampilkan sebentar pimpinan? Pak Dian, mohon izin saya berikan sedikit tanggapan. Ya, saya kira saya ingin himbau kepada pemerintah bahwa kami melihat bahwa yang namanya ojek itu sudah ada, Pak. Baru peluang ini diambil sama pembisnis, dibuat aplikator. Jadi bukan aplikasi. Jadi mereka ini bukan aplikasi baru mereka masuk, tidak. Mereka sudah ada. Peluang itu diambil oleh pengusaha, bikin aplikasi, mereka diambil. Mereka istilahnya, kalau saya mau pakai istilah yang ini, ya, mereka dijadi pekerja di situ. Aplikasi itu membawa mereka masuk menjadi pekerja di situ. Padahal mereka sudah ada, kita tahu bahwa dulu Gojek itu sudah ada. Ya. Nah, ini buat saya minta kepada pemerintah untuk bisa tolong melihat ini. Oke, investasi aplikator. Mungkin awalnya sekian persen, taruhlah 20. Sekian tahun dia harus turun, Pak. Kan dia sudah, investasinya sudah balik. Iya kan? Dia tidak investasi modal kendaraan, kasih kendaraan, kalau supir taksi seperti Bluebird, ya itu kendaraan supir bawah. Ini kan tidak, semua pengojek investasi motornya, mobilnya. Jadi, ya kan? Mereka cuma sistem. Ya kan? Maka ini perlu menurut saya pemerintah lebih berperan. Tidak terlalu, karena pemerintah itu adalah wakil rakyat juga. DPR wakil rakyat juga. Rakyat yang memberikan kekuasaan. Untuk bisa secepatnya memberikan keputusan. Ya kan? Sudah ada contoh kok banyak di negara-negara. Ya kan? Kenapa di sana bisa sekian persen? Ya kan? Kalau Bapak tanya kepada pengusaha, pasti dia mau untung sebesar-besarnya.
Ya kan? Maka pemerintah lah yang harus ambil kebijakan, ya kan? Tidak terlalu lama berdiskusi lagi dengan pengusaha dan sebagainya. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Maka harus segera ambil keputusan untuk bisa menyelesaikan ini. Jadi saya minta jangan terlalu dibiarkan ini, ya kan? Nanti kita diskusikan dengan aplikator ini tidak perlu, Pak. Ya. Bapak adalah bapaknya rakyat. Bapak harus berpihak kepada rakyat. Lihat saja, ya kan? Kasat mata bisa tahu berapa banyak itu keuntungan mereka, ya kan? Kasihan masyarakat kecil yang berhujan-hujan di jalan, bekerja untuk aplikator. Ini tidak adil kalau kita biarkan ini terus. Saya mohon segera dilakukan. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, sebelum ke Pak Adian, nanti setelah ini ke Pak Adian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa angkutan online ini ada banyak kementerian, Pak, yang terlibat. Sebetulnya Komisi 5 ini kita ini hanya mengatur angkutannya saja, Pak. Misal, di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, motor itu boleh nggak jadi angkutan umum. Itu yang kita atur. Kemudian mobil itu kalau angkutan online boleh dikasih stiker enggak, pakai plat khusus apa tidak, selayaknya angkutan umum yang lain dan seterusnya. Sebenarnya itu yang kita atur, Pak. Tapi karena ini belum diatur, jadi yang diatur sekarang ini sebetulnya hubungan ketenaga kerjaan ini, Pak. Hubungan ketenaga kerjaan itu sebetulnya ada di Komisi 9. Tidak di sini sebetulnya. Itu adanya di Komisi 9, Pak, yang mengatur hubungan kerja. Karena saya dapat informasi ini ada perjanjian kerja nih antara operator dengan aplikator ini sehingga mereka bisa mendapatkan boleh mendapat orderan. Kalau saya salah tolong saya diberi penjelasan, Pak. Mungkin sebelum ke Pak Adian, Pak Wamen, apakah betul ada perjanjian? Bapak pernah lihat perjanjian antara aplikator dengan pengemudi? Mohon izin Pak Ketua Komisi 5, pada saat 2015 kami sedang menjabat sebagai Direktur Intel Polda Metro, Pak. Waktu itu kami diperintahkan oleh Kapolda, yang zaman itu dipegang oleh Pak Tito Karnavian, Pak. Kami diperintahkan untuk mengawal dan mengawasi proses pendaftaran, Pak. Pada saat proses pendaftaran di Senayan itu, Pak, ada satu lembar dokumen, Pak, yang ditantangani, Pak. Dan itu sifatnya sama dengan perjanjian kerja. Mereka begitu oke, mereka akan masuk line, Pak, yang ada, Pak. Ada, mereka antara kedua belah pihak ada, Pak. Karena itu dasar mereka untuk berinteraksi, Pak. Baik, cukup, Pak. Nah, saya cuma ingin menyampaikan, di sinilah Pak Keruetan, saya ini kan, kami kemarin teman-teman pimpinan ya, Pak Robert kalau saya salah tolong saya dikoreksi, kita sudah ketemu dengan Wakil Ketua, Pak. DPR yang membidangi Komisi 5, Pak San Mustafa kemarin ya, saya lengkap kami pimpinan ya, Pak Robert, kemudian Pak Iwan, kemudian Pak Ridwan Bayi, dan seterusnya, bicara soal ini. Karena ketika kami bicara soal hubungan kerja, ini sebetulnya sudah berbicara soal urusannya Komisi 9. Itu kemarin kami bahas di sana juga, supaya kita di 5 ini juga memahami soal ini gitu loh, Pak. Ya, di kita ini kan dibatasi oleh ruang lingkup masing-masing kita. Sebetulnya di 5 ini, kita bicaranya boleh nggak motor jadi angkutan? Kalau boleh, bagaimana motor ini safety jadi angkutan umum? Mobil kalau jadi angkutan umum, harus diadakan rem cek nggak? Supaya rem ceknya berapa kali sebulan, berapa kali setahun, supaya ini aman digunakan. Si pengemudi, syarat-syarat jadi pengemudi angkutan online, seperti apa? Sehat walafiat, sehat jasmani rohani, punya kecakapan pengemudi dan seterusnya. Sebetulnya domain Komisi 5 itu di situ sebetulnya, Pak. Tidak pada mengatur aplikasi, tidak mengatur hubungan kerja kita. Ya, tapi oleh karena pemerintah sendiri waktu itu melalui KP, Keputusan Menteri 118 dan Permen Peraturan Menteri 1001 sudah menentukan angka potongan di sana. Jadi barang ini dari awal itu sudah terjadi dispute, Pak Wamen. Siap. Tuh loh, harusnya itu ada di Komisi 9 sana yang mengaturnya antara hubungan kerja, Pak. Kalau ada perjanjian kerja. Maka saya tanya tadi, Pak, kalau saya itu Pak Suntana, saya punya prinsip, Pak. Tadi Pak Adian itu ada idiom, saya juga ada idiom soal hukum, Pak. Biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Ya. Dan masalah tidak akan pernah selesai kalau tidak ada kejujuran di sana. Karena kita sedang berbohong, Pak. Kalau kita sedang berbohong, kita membuat kebohongan berikutnya dari masalah itu sendiri. Oleh karenanya, karena begitu ruwet barang ini, ruwet tidak diikat oleh aturan yang kuat lagi, belum ada undang-undangnya. Sebelum ke Pak Adian, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Suntana, ini kan senior nih. Walaupun Bapak Wamen hari ini ya, Bapak ini kan orang tua bagi kita di sini ya. Kita ini Bapak ini orang tua, jabatan di polisi juga sudah bintang 3 baru pensiun ya. Dan mendalami soal ini bahkan ketika masih di Polda Metro Jaya, Pak. Saya rasa ini
harus diselesaikan betul-betul secara komprehensif, Pak. Maka tadi saya minta, Bapak percayalah, di Republik ini, Pak, kalau cantelannya belum jelas, semua bisa berpendapat. Ini soal. Tanya sama saya, sudut pandang saya, yang saya pakai. Tanya Pak Robert, sudut pandang Pak Robert yang dipakai. Tanya aplikator, sudut pandang dia yang dipakai. Tanya pengemudi, sudut pandang dia yang dipakai. Karena undang-undangnya belum ada. Yang ada baru Kepmen, Permen. Bernegara, Kepmen dan Permen inilah yang kita harus laksanakan, Pak. Saya berpendapat, Pak, karena ada Kepmen dan Permen yang ada, harusnya Kepmen dan Permennya aja laksanakan dengan benar dulu. Pertanyaan saya, apakah Kepmen dan Permen ini sudah dilaksanakan dengan benar apa belum? Itu tugas pemerintah, Pak, melakukan pengawasan. Kami ingin mengatakan, Pak Adian pernah sampaikan di sini, Pak, ada temuan dari kawan-kawan, bla 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 bla, tidak sesuai dengan Kepmen dan Permen. Kalau memang itu benar adanya, itu domainnya pemerintah, Pak, untuk memperbaiki, mengingatkan, dan seterusnya. Jadi, saya rasa rapat hari ini, Pak, pasti kita diskusinya begini terus, Pak. Nanti kepada siapa berpendapat begini, kepada siapa berpendapat begini, kita boleh nggak ngambil keputusan. Keputusan kita masih tetap harus berpijak kepada Permen dan Kepmen yang ada, Pak. Kalau tidak, bertentangan dengan aturan yang ada, karena belum ada aturan yang baru. Apalagi Kepmen dan Permen itu domainnya pemerintah, Pak. Kecuali Kepres, PP dan seterusnya, kita berdebat di sini. Apalagi undang-undang. Jadi, saya mendalami, Pak, saya soal ini. Ya, ini kan terjadi beda pendapat, Pak, dari penyajian data-data. Gitu? Jadi data diterima, kan teman-teman ini seperti Pak Edi Purwanto misalnya, pernah naik Gojek, dipotong sekian, dikasih sekian, ini sekian, potongannya sekian, ini sekian, lalu dihitung-hitung, lalu seperti ini. Nanti si A, si B berpendapat begitu lagi. Nanti menurut aplikator, potongannya ini, berdasarkan ini, tidak menyimpang dari Permen 1001, tidak menyimpang dari KP 118. Jadi berdebat kita di situ. Hakimnya siapa? Pemerintah, Pak. Pemerintah itu laksanakan aturan ketentuan yang berlaku. Kemudian, karena irama dari angkutan online ini sangat luas sekali, Pak. Dulu kita bicaranya ngangkut orang, sekarang bicara ngantar barang, Pak. Ngantar makanan, ngantar ini, ngantar itu, semuanya lah. Semua sudah masuk ke sana, seperti yang disampaikan, ada 25 juta UMKM yang terlibat dalam urusan ini. Maka saya berpesan juga, ada istilah orang tua bilang, Pak, seperti mencabut rambut di atas tepung, kata orang bilang. Itu orang bijak, Pak. Jadi kalau kita nyabut rambut di atas tepung itu, Pak, rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berhamburan kemana-mana. Ini baru bijak orangnya. Dalam arti kata, menyelesaikan persoalan ini harus baik bagi semua pihak. Kalau aplikatornya bangkrut, operator juga, pengemudi juga ada kerjaan. Betul. Kalau aplikator ngambil untung terlalu banyak, ada rasa ketidakadilan. Negara harus hadir. Maka saya bilang tadi, harus ada saling rela, saling jujur, dan seterusnya. Nah, lemahnya hari ini, Pak, kami dari DPR, karena ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu, kami panggil Menteri, laksanakan saja 118 dengan 1001. Karena itu aturan yang ada. Di luar daripada itu, semau lu. Nggak bisa dong. Nggak bisa semau saya. Semau negara. Negara sudah mengeluarkan aturan KP 118 dan Kepmen dan Permen atau Kepmen 1001. Penegasannya ke situ saja, Pak Menteri. Selanjutnya saya silahkan Pak Adian. Bisa minta ditampilkan? Sambil menunggu begini, saya ingin mempertajam yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan tadi, bahwa begini, ini juga perlu Bapak Dirjen Hubungan Darat ya, ralat pernyataannya, karena aplikator tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan kerbau punya susu, sapi punya nama. Itu loh, aplikator tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, ojek itu sudah ada dari tahun 60-70. Buka saja sejarah ojek. Oke? Jadi ojek tidak tiba-tiba lahir karena adanya aplikator. Menurut saya, maaf Pak Wamen, maaf Pak Dirjen, pernyataan Bapak sesat, manipulatif, dan membuat kemudian orang salah sangka seolah-olah aplikator itu pahlawan. Bukan, dia pebisnis, bukan pahlawan. Kalau dikatakan aplikator menciptakan lapangan kerja atau membuka lapangan kerja, itu kepahlawanan palsu. Di Jakarta ada 31.800 RT. Kalau satu RT punya masyarakat yang bekerja sebagai ojek, minimal 310.000 ojek di Jakarta.
Lalu datanglah aplikator, dia menginjeksi itu dengan aplikasi. Pekerjaannya sudah ada, betul yang Pak Wakil Ketua katakan sudah ada. Begitu juga dengan merchant-merchant mereka sudah ada. Itu loh. Begitu ya Pak Dirjen ya, biar kita tidak memanipulasi kesadaran rakyat. Biar saya tidak menganggap, wah saya sedang dikerjain sama Pak Dirjen dengan informasi yang tidak benar gitu loh. Itu penting menurut saya biar kita bisa duduk pada objektivitas. Oke. Sekarang saya mau tanya ini, kalau diizinkan pimpinan bisa langsung interaktif tidak? Misalnya begini, saya tanya begini. Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen? Bisa nggak langsung dijawab? Silakan Pak, silakan. Ya. Yang diatur itu biaya sewa, Pak. Iya. Sewa Di sini aplikasi. yang biaya sewa yang mana Pak? Itu kami di sini dalam KP 1001 biaya sewa aplikasi itu tidak lebih dari 15%. Iya. Itu inti apa? Isi KP 1001. Itu biaya sewa aplikasi konsumen maupun driver dong. Berarti dari driver, Pak. Dari driver dan konsumen. Karena aplikasi yang dipakai satu. Dalam Kepmen itu pemaknaannya, enggak biar kita sama persepsinya. Biaya sewa jasa aplikasi itu, karena semua uangnya dari konsumen loh. Itu adalah untuk konsumen dan driver. Betul itu Pak Dirjen? Yang menyewa aplikasi itu dari mitra, Pak. Dari driver, maksud Bapak begitu? Oke. Kalau begitu, biaya jasa aplikasi yang 2.000 tuh siapa yang bayar? Ini yang bayar semua konsumen ini. Ya, hanya konsumen. Hanya bagiannya mungkin ya yang Nggak, biar jelas dulu. bagiannya. Biaya perjalanan itu dibayarkan konsumen 13.000 pada driver, dari situlah dipotong 20%. Betul tidak? Pakai ini Pak. Pakai halo-halo apa nih? Ya. Ya. Betul tidak? Jadi 20% itu dari tarif dasar, Pak. Ya. Tarif dasar itu penjelmaannya di sini yang mana? Biaya perjalanan kan? Coba Pak, ini detail. Ini kita ngambil contoh nih. Iya. Maksudnya begini Pak, maksud saya begini. Ini kan ada contoh. Ini seperti ini ya, betul ya? Pak Adian, mungkin Iya. Pak Adian tahan dulu. Iya. Tahan sebentar. Ini kan pemerintah pasti ngawasi ini. Masa pemerintah nggak tahu? Seperti ini kah Pak? Saya minta pemerintah yang jawab nih. Ini, kita bicara ini dulu nih. Jangan kita berdebatkan data yang nanti pemerintah challenge pula. Betul nggak dari pemerintah? Seperti ini kah struk pembayaran nih? Betul nggak nih? Ayo, saya minta dijawab coba dari pemerintah. Betul kah struknya seperti ini kah? Ini namanya struk Pak. Bukan struk nggak bisa jalan ya, ini struk pembayaran maksud saya. Betul. Dari Dirjen Darat mana? Struk pembayaran begini kan Pak yang diterima? Izin Pak. Ya silakan Bu. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya ini kan struk yang dibayarkan dari pengguna jasa Pak. Ini sebenarnya. Ya, jadi betul. kalau biaya perjalanan 13.000, kemudian biaya jasa aplikasi. Nah untuk yang biaya perjalanan 13.000 itu kalau salah ini yang dipotong 20% ya Mas Bram ya? Yang dipotong 20% itu yang 13.000 itu Pak. Oke. Ya Pak Dian udah nyambung? Ya. Artinya ini betul Pak Wamen ya, biar sama nih. Ya. Yang dipotong dari 20% itu adalah biaya perjalanan. Itulah tarif atas dan tarif bawah per kilometer sekian ribu rupiah. Betul Pak Wamen? Betul Pak Dirjen? Betul ya? Biar ada suaranya. Betul Pak Dirjen ya? Ya, oke. Pertanyaan saya kedua, biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 rupiah itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya Mas Bram? Nggak diatur kan? Ada tidak dasar hukumnya? Nah ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya 2.000 rupiah ini tidak ada dasar hukum. Betul? Yang nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? 2.000 rupiah dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik Pak Adian, saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya melihat satu lembar
Satu lembar struk ini Pak, ini kan di depan saya ini Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit Pak. Pimpinan izin Ya, Pak An, interupsi. Sedikit lagi. Ya, Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah, kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya. Per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher. Inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya. Coba balik yang tadi. ya masih. Bukan. Tadi ini dari pena Ya, angkanya 98. beda dari 13 mana? Ya, beda yang tadi. 13 mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf. Pak Wamen maaf. Ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20%, atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan, saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil Rp10.000, Rp6.000, Rp9.000, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000, tambah Rp18.000, tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo, seolah-olah dia berjasa pada konsumen, dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain.
Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. 19 Dari awal, tolong dari awal. ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapat. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200, Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Adit, sudah menjelaskan semuanya. Saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar Rp20.000 per hari. Kalau saya bayar Rp20.000 per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke? Itu tarif hemat. Paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000. 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya, barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Terima kasih pimpinan. Baik, saya rasa cukup ya, sudah cukup jelas. Saya rasa pemerintah pasti punya data lah. Ini sederhana kali kok Pak. Dan maksud saya, siapapun kita di ruangan ini bisa mendapatkan apa yang data di Pak Adian tadi dapatkan. Dari awal tadi saya sudah bicara Pak. Ya. Tinggal mungkin pemerintah, Pak Dirjen, ya ini tolong koordinasi Pak dengan Menteri Tenaga Kerja. Ya, bicarakan dengan Kementerian Tenaga Kerja, ini hubungan kerjanya ini seperti apa. Ya, tentu kami kalau di 5 nih Pak, kita konsennya itu di lalu lintas dan angkutan jalannya. Kita tidak di hubungan kerjanya Pak. Ini jangan lagi supaya kita nggak salah-salah ke depan ini Pak Dirjen ya, Pak Dirjen dan Pak Wamen. Ini Pak Sekjen juga, ya Pak Antoni ya, kita jangan salah-salah Pak. Kita di sini tuh mengatur adalah lalu lintas dan angkutan jalannya. Kita tidak mengatur hubungan kerja Pak. Hubungan kerja itu tidak di sini, ini akibat dari ini. Kita spesialisasi ngatur lalu lintas dan angkutan jalan, lalu ngurus hubungan kerja. Hubungan kerja bukan domain kita di sini. Hubungan kerja itu domainnya Menteri Tenaga Kerja, negara ini sudah ngatur. Sistem pembayaran itu diatur di Komisi 11, tidak di Komisi 5. Jadi, tolong Pak nanti, Bapak koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, supaya ini komprehensif penyelesaiannya. Saya tentu tidak mau Pak, rapatnya ini lagi, nggak selesai-selesai. Yang kita bicarakan kewenangan orang lain, bukan kewenangan kita di sini. Tapi sebagai bahan bagi pemerintah, apa yang tadi Pak Adian sudah sampaikan, saya rasa itemnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya paling 7, nggak nyampe 10 saya lihat tadi, gampang dihafal kok. Tapi itu bukan domain kita di sini Pak, itu domainnya di Komisi 9 sana, hubungan ketenaga kerjaan. Jadi saya harap nanti konsen kita di sini Pak, saya berharap kalau bisa Pak Wamen, saya berharap betul inisiatif pemerintah, saya tegaskan sekali lagi. Tadi saya sambil jalan Pak Hamka sempat bisik saya tadi di ujung. Pak Ketua coba dibisikkan lagi dengan pemerintah supaya inisiatif undang-undang tentang angkutan online ini kalau bisa coba didorong oleh pemerintah. Ya, supaya kita ngatur bagian kita, Pak. Ya. Saya rasa itu barangkali ya untuk substansi yang tadi sudah disampaikan termasuk yang tadi Pak Adian sudah tampilkan, saya rasa itu sudah lebih cukup bahan bagi pemerintah ya untuk melakukan evaluasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait. Jangan salah lagi Pak Wamen, saya mengingatkan. Jangan salah lagi.
Ini domainnya Kementerian Ketenagakerjaan, Pak, soal hubungan kerja. Ya, jadi saya rasa itu barangkali, Pak Robert, kalau masih ada mau ditambahkan? Iya, Pak Ketua. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dian tadi kan itu data valid, itu transaksi yang ada. Maka tadi kenapa saya sampaikan pemerintah harus langsung ambil keputusan, tidak perlu lagi nego dengan aplikator pembisnis, karena data itu kan jelas. Dan saya apa disampaikan Pak Ketua tadi, saya kira Pak Ketua ini saya coba menjaga, kami wakil rakyat, saya jaga rakyat, bahwa hubungan teman-teman driver dengan aplikator itu bukan hubungan antara majikan dan tuan, artinya pekerja dan pengusaha. Itu bisnis, ya, itu hubungan kerjasama. Karena di sini pengendara punya modal, dia tidak sebagai pekerja. Kalau sopir taksi biasa, dia pekerja karena dia membawa kendaraan yang memang punya perusahaan. Tapi ini kan pribadi. Jadi hubungannya bisnis. Tolong jangan kita masukin ini pekerja hubungan ini. Ini aplikator akan senang sekali kalau itu masuk ke sana sebagai pekerja. Tidak, ini bisnis, kita bicara bisnis B2B, bisnis antara bisnis. Pekerja ini pengendara. Mereka tuh tidak ada mereka sebagai pekerja, tapi mereka sebagai pengusaha sama-sama, ya. Ini jadi ini yang saya ingin supaya pemerintah tolong menjaga itu rakyat, ya. Kita bicara nilai, saya sepakat ada yang lain, tapi kan yang tentukan berapa persen kan di Kementerian Perhubungan yang sudah menentukan sekian persen. Berarti domain Bapak. Maka Bapak harus putuskan di situ. Yang ini tidak, ya. Kalau Anda mengangkat ini, maka Anda melanggar undang-undang. Tegakkan undang-undang, tegakkan hukum. Begitu. Itu korupsi. Dari mana? Ya kan? Karena itu hak. Kan di dalam keputusan itu sudah jelas sekian persen. Ya kan? Sekian persen itu dari mana, tolong ditunjukin kepada kita. Ya kan? Itu jelas tadi apa yang dipaparkan Pak Dian. Jadi saya sekali lagi saya himbau kepada pemerintah. Kami ini wakil rakyat, kami harus berpihak kepada rakyat. Ya, kami tidak melepas rakyat begitu saja. Tapi kami harus melindungi rakyat. Tolong, Bapak juga adalah bagian, ya kan, dari rakyat. Rakyat yang memberikan mandat untuk Bapak-Bapak mimpin negara ini, ya, untuk melayani masyarakat. Ya, tolong jaga baik, jangan sampai ini dirubah. Saya ingin itu, ini jangan dirubah, mereka jadi pekerja. Tidak, saya tidak mau. Saya ingin mereka ini bisnis per bisnis. Maka persentase di situ dikasih. Persentase itu berarti bisnis. Kalau gaji per bulan kamu dapat berapa? Tapi kalau nilainya persentase itu berarti bisnis. Gitu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tentu bukan waktunya sekarang untuk pemerintah memutuskannya. Apalagi sini kan Pak Wamen yang hadir. Tolong nanti disampaikan ke Pak Menteri Perhubungan, kemudian bicara dengan Kemendikti, ya mengurainya. Saya tidak perlu mengajari Pak, tapi hemat kami mengatakan ada Kemendikti di sini, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada Komisi 11 Pak. Kita belum bicara PNBP loh nih Pak. Saya belum melihat adakah komponen pendapatan negara bukan pajak atau ada pajak di situ. Tidak ada pajaknya. Belum ada pajaknya, ini kan harus diatur. Cuma kalau kita mau pungut PNBP kan kalau tidak ada dasar hukumnya tidak bisa Pak. Ini juga soal. PNBP itu harus ada dasar hukumnya. Ini tidak ada dasar hukumnya, belum bisa kita tarik PNBP. Nanti kalau kita tarik PNBP lalu makan pula lagi haknya pengemudi, soal lagi. Jadi oleh karenanya Pak Men, mohon izin, saya rasa rapat kita cukupkan ya. Tadi sudah jelas tergambar semua. Itu sebetulnya Pak Adian, saya yakin pemerintah sudah tahu sebetulnya. Ya, ini jadi tinggal bagaimana pemerintah bicaralah. Kalau kami tetap berpikirnya positif Pak, mendudukkan persoalan ini win-win solution. Seperti saya sampaikan tadi, semua harus menang. Aplikator tetap mesti berinvestasi, pengemudi tetap bisa bekerja untuk mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, dan seluruh UMKM yang juga terbantukan dari seluruh proses angkutan online ini juga masih tetap bisa berproduksi seperti biasa.
Kalau kebijakan yang kita ambil merusak salah satu dari sisi ini, maka ini kalau ibarat mata uang saya bilang dari Pak, kalau ada satu sudut sada yang rusak dari beberapa sisi, semua ini nggak jalan. Akibatnya pasti buruk terhadap perekonomian. Oleh karenanya, semua ada baiknya. Ini kan hanya soal bagi hasil saja. Dan bagi hasil ini perlu campur tangan negara. Negara hadirlah di sana supaya ada rasa keadilan bagi semua pihak, Pak. Ini keadilan bagi semua pihak. Bagaimana adil bagi semua pihak? Pemerintahlah mengurainya. Ya, saya rasa itu baik. Mungkin sebelum saya menuju kesimpulan rapat, Pak Wamen ada yang masih mau disampaikan, saya persilahkan. Mohon izin Pak Ketua Komisi, terima kasih atas segala masukan dan syaratnya, terutama informasi yang diberikan oleh sahabat saya Pak Andrian Natipupulu. Pak Robert, Pak Sofyan, Pak Edi, dan Pak Andrian, bukan kami membela diri Pak. Kalau lihat di slide 8, sebelum unjuk rasa tanggal 20 Mei, tolong ditampilkan. Informasi tentang keberatan dari ojek online Pak sudah kami terima Pak. Tolong tampilkan halaman 8. Sebelum tanggal 20 Mei Pak, kami sudah melakukan pertemuan Pak. Sampai pertemuan yang tadi kami jelaskan, sampai ketemu dengan para aplikator. Dalam rangka mencari masukan dan berbagai masalah-masalah yang timbul Pak. Di tanggal 30 April itu kami sudah laksanakan Pak, pertemuan dengan penyelesaian trustip, aplikator, dan yang lainnya Pak. Untuk mencari masukan yang paling bijaksana Pak, tadi yang disampaikan untuk menjaga ekosistem. Kami sangat meyakinkan Pak Ketua Komisi dan Wakil Ketua serta Bapak-Bapak yang saya hormati Komisi 5, tidak ada niat sedikit pun dari kami mendukung aplikator Pak. Kami digaji oleh negara untuk membela kepentingan rakyat Pak. Tetapi dalam mengambil keputusan kami harus hati-hati Pak, karena harus kita menjaga. Tolong berikan waktu kami, tadi disampaikan secara resume dari Pak Ketua Komisi, ini perlu satu keputusan yang cepat Pak. Kalau KP 1108, 1108 atau 1001 bisa digunakan, mungkin itu juga akan menjadi solusi yang cepat buat kita Pak. Dengan mengakomodir masukan dari Pak Hamka, Pak Lokot, dan Bapak-Bapak Komisi 5. Kami mohon dukungan Pak untuk dilanjutkan. Pada kesempatan ini mohon izin Pak Andrian, saya berterima kasih sebagai sahabat, brother, saya terima kasih karena sama-sama berjuang di Bogor Pak, sama-sama kami waktu itu saat kami Kapolres Bogor Pak. Jadi kami hafal. Jadi saya sangat berterima kasih Pak karena memang selama interaksi dengan beliau saya sangat paham soal itu. Ini juga menjadi masukan kami di Kementerian Perhubungan untuk bisa melihat secara rinci Pak soal itu. Jadi ini akan menjadi masukan kita untuk mencari solusi yang baik Pak. Demikian Pak Ketua Komisi, terima kasih. Pimpinan izin satu hal, boleh nggak saya nagih janji? Janji Pak Menteri membuat FGD Komisi 5, aplikator, ojol, dan pemerintah. Saya tunggu itu 1 bulan Pak. Bicaranya di depan sini. Tapi tiba-tiba saya di WhatsApp, dan saya terus terang ya Pak, saya kenal Pak Suntana lah. Orang pemberani lah, saya tahu itu. Saya terganggu Pak. Hari ini beberapa orang Komisi 5 yang ada di sini terima SMS, WhatsApp berantai. Bisa nggak saya bilang itu doxing? Rata, isinya sama. Jadi saya terganggu betul. Saya bilang itu doxing, teror dalam bentuk lain. Dan saya yakin itu tidak datang dari driver online. Ini bisa kita perkarakan sebenarnya ya, karena penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Nah, itu aja pimpinan, saya mau nagih janji itu. Janji itu sudah terlalu lama, bisa nggak minggu ini kita buat? Terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Andrian. Bagi saya prinsipnya ini mau segera cepat Pak. Segera kami laporkan Pak, untuk kita menanyakan FGD dengan semua pihak untuk mencari solusi yang paling bagus. Terima kasih Pak Andrian. Baik Pak Wamen, sekali lagi saya mengingatkan Pak ya, kita kalau menyelesaikan masalah itu jangan menyisakan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah itu dengan melibatkan semua pihak terkait Pak. Ya, tentu kami kalau kita melanjutkan ini, kami akan mengundang Komisi 9, Komisi 11, kemudian Komisi 3 termasuk ya bidang hukum, kemudian Komisi 1 Kemendikti. Ini kita koordinasikan dulu, ini kita perlu susun waktu yang bagus ya. Karena di level pimpinan kami juga sudah berkomunikasi dengan komisi-komisi terkait soal ini. Ya, ini bukan domain Komisi 5 saja Pak. Ini domain banyak komisi di DPR sini dan domain banyak kementerian. Oleh karenanya di sisi Bapak, tolong ya koordinasi dengan seluruh kementerian yang ada supaya ini semua jadi nyambung Pak. Kita tidak ngerti soal aplikasi di sini. Tidak ada aplikasi di komisi ini, Pak. Aplikasi itu ada di Komisi 1, Kemendikti bukan mitra kita. Padahal sumbu utamanya adalah aplikasi, Pak. Jadi saya rasa sekali lagi saya pesankan kita koordinasi soal tanggal nanti tentu menunggu kesiapan.
Ya, supaya ini nanti tidak ambigu dan tidak prematur lagi. Sebetulnya Pak, kalau saya sih menarik garis lurus yang paling cepat adalah pemerintah cek aja di 118 dengan 101. Itu aturan yang ada. Di luar daripada itu, keinginan siapa? Negara ini tidak bisa bicara atas keinginan siapa, Pak. Tapi negara ini bicara berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selesai itu, baik, kita menuju ke kesimpulan rapat ya. Silahkan ditampilkan. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan. Bukan dengan Wamen di sini. Wamen itu mewakili Kementerian Perhubungan ya. Kementerian Perhubungan. Yang pertama, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan transportasi online dan koordinasi lintas sektoral dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini ada masyarakat di sini yang dilayani ini. Kita berdebat soal hasil, tapi jangan mengorbankan masyarakat yang diangkut, yang dibawa. Itu maksudnya. Poin yang kedua, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang KP 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Dan Permen Hub nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan melaporkan hasilnya kepada Komisi 5 DPR RI. Teman-teman Komisi 5, ada masukan? Menurut saya perlu kita masukkan bahwa Komisi 5 dan Kementerian Perhubungan menolak seluruh pungutan yang dilakukan aplikator tanpa dasar hukum. Kalau tidak kita tulis, kita menyetujui pungli bersama. Apakah itu bisa ditaruh dalam poin 1 atau poin 2, atau mungkin buat poin ketiga, tidak masalah. Baik. Tapi menurut saya... Oke, saya sudah tangkap, Adian, coba bisa nggak begini. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang. Ya, KP 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk, sebetulnya bukan mengkaji ulang di sini nih. Ini tidak bisa dikaji ulang, Pak. Namanya aturan sedang berlangsung ya, untuk menerapkan untuk melakukan pengawasan penerapan. Ya, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan penerapan KP 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa, ya, untuk melakukan pengawasan penerapan. Pengawasan dalam menerapkan. Pimpinan sepertinya lebih tepat bahasa pertama, mengkaji ulang, karena mereka sedang lakukan kajian. Nggak bisa. Ini kan sedang aturan yang berlaku sekarang. Nanti gini, nanti bentar. Justru yang dikaji ulang itu pimpinan yang sedang berlaku, dan mereka sedang lakukan kajian, toh Pak? Iya. Nah, mereka sedang lakukan kajian terhadap permen tadi, pengeluaran, kebutuhan dan sebagainya, betul. Oke, baik. It's okay aja kalau menurut saya. Jadi begini, makanya saya bilang tadi aturan yang ada sekarang kan baru KP 1001 dan Permen Hub 118. Ya. Sudah sesuai belum dengan ini? Kan itu dulu Pak kita. Kita jangan bicara yang lain dulu. Tuh loh, kalau kita bicara yang lain dulu, itu kan di luar ini Pak, di luar dari aturan yang sekarang. Di luar aturan sekarang kan belum ada aturan. Ujungnya nanti seperti kalimat Pak Adian tadi sampaikan, coba dengar dulu baik-baik ya. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam penerapan. Tuh loh, apakah sudah dilakukan penerapan 101 dan 118 ini sesuai dengan aturan yang berlaku belum? Termasuk tadi apa Dian mengatakan ada A, B, C, D diatur, nah di sini ternyata kan tidak diatur. Berarti kan tidak diawasi penerapan aturan ini dengan baik gitu loh. Nah, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan dalam penerapan KP 1 bla 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 bla, termasuk pungutan-pungutan yang tidak diatur oleh aturan dan ketentuan yang berlaku. Iya. Itu yang Adian maksud. Iya, gini, maaf pimpinan, maaf. Menurut saya tidak ada yang salah ketika pemerintah mengevaluasi peraturan yang sudah dibuatnya. Bahkan Undang-Undang Dasar dievaluasi, lahirlah amandemen. Lalu dan bahasa evaluasi itu adalah dikaji ulang pasal per pasal, angka per angka, besaran persentase. Kenapa? Dari 2010 saat 10% sampai 2025 sudah ada kenaikan BBM, Pak Wamen, itu sampai Rp5.000. Memang harus dievaluasi besarannya. Itu loh.
Coba, ya, oke, kita tangkap. Sebetulnya aku sama Pak Adian ini nggak beda sebetulnya. Saya ke situ juga boleh, ke sini juga boleh. Saya lebih berpikir kepada aturan yang sekarang. Pak Adian minta aturan sekarang dievaluasi. Keberatan nggak dari pemerintah? Dievaluasi. Sebentar dulu. Tidak keberatan. Oke. Tidak keberatan. Teman yang lain, Pak Lokot silakan. Ya Bang, izin. Sama sampaikan oleh pimpinan tadi, semangatnya sama semua. Tetapi tentang narasi yang dituliskan pada kesimpulan rapat ini, saya berpendapat memang kalau kita bicara melakukan pengawasan dan dalam penerapan itu seolah-olah selama ini kementerian tidak pernah melakukan pengawasan. Jadi kita mengkaji penerapan, artinya aturan ini sudah diterapkan, kita bisa kaji ulang. Termasuk evaluasi tadi Bang. Jadi mengkaji ini memungkinkan. Kalimatnya gimana? Biar melakukan sama. Pengkajian penerapan KP 101 tahun 2002. Jadi kita kaji. Pengkajian dan evaluasi. Enggak, pengkajian penerapan. Dari hasil kajian inilah nanti kalau Kementerian Perhubungan dan kita bersama sesuai untuk dievaluasi, evaluasi. Enggak gini. Kenapa pemerintah lebih berani melakukan evaluasi dibandingkan DPR? Nah, sekarang begini. Oh enggak, kita berani. Pak Wamen berani tidak mengevaluasi peraturan itu? Nah, sebentar. Ini berani Pak? Siapa? Ya, jadi terus kenapa kita yang kagak mau, dia mau? Bukan. Ini menurut saya bukan soal mau tidak mau. Pak Adian ini salah nangkap juga. Beliau ini udah terlalu kebawa emosi, Pak. Ada maklum kita. Buat saya itu tidak ada masalah. Kalau saya berpikirnya begini loh, Pak. Kalau saya ya, kita jangan ngarang bernegara. Tolong, jangan ngarang. Bernegara itu harus taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, saya setuju dengan apa yang tadi Pak Adian dan Pak Lokot sampaikan. Ya, Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi. Ya, jadi bahasanya pengkajian dan evaluasi penerapan KP 1001 dan seterusnya. Cocok? Cocok. Belum dong. Kenapa? Yang dievaluasi adalah penerapan, bukan angkanya. Seharusnya ada melakukan evaluasi, pengkajian dan evaluasi KP 1001. Jangan kita batasi hanya pada penerapannya. Tapi pada persentasenya juga harus berani kita evaluasi. Ada kenaikan harga beras, ada kenaikan harga BBM, ada kenaikan harga suku cadang. Tapi selama 3 tahun tidak ada pengkajian ulang terkait seluruh kenaikan-kenaikan itu. Ada apa gitu loh? Bukankah harusnya setiap kali ada kenaikan harga barang kita evaluasi? Saya sudah bisa tangkap, itunya Pak Adian saya sudah tangkap. Sebentar dulu, kita tahap satu-satu dulu Pak ya. Ini kan pemahaman kepala bisa beda-beda. Yang penting kan tujuannya sama, maknanya sama. Ya, maka kalau saya bahas undang-undang, Pak, kalau berdebat begini, saya lempar ke ahli bahasa dengan ahli wording dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena tidak ada di sini, saya coba mencerna lagi ya. Coba sebentar dulu. Apa yang berbeda? Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengkajian dan evaluasi, mengkaji dan mengevaluasi penerapan KP 1001 yang isinya macam-macam tadi. Termasuk 15%, 5% untuk ini dan seterusnya. Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan, termasuk ada pungutan lain, kan itu maknanya di dalam. Termasuk ada pungutan-pungutan yang tidak diatur, itu yang dikaji dan dievaluasi. Itu sudah masuk sebetulnya. Ya. Betul enggak? Kan semua sudah ada di dalam. Semua dia. Tuh loh, sepeda motor yang digunakan. Nah, kenapa ini kita bunyikan aturan yang ada hari ini, inilah dia. Inilah dia aturan yang ada hari ini. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengkajian. Pengkajian apa yang dikaji? Dikaji ulang, pantas ke 15%, pantas ke 20%, pantas ke 30%, pantas ke 5%, pantas ke 0%. Itu yang dikaji. Yang kedua, apalagi yang dikaji? Kenapa kok bisa ada pungutan yang tidak diatur dengan undang-undang? Itu dievaluasi, bunyi ada evaluasi di situ. Saya sampai di situ dulu. Pak Adian, kita diam dulu. Sana diam dulu, sini diam dulu. Kesepakatan itu harus 12 pihak, Pak. Kami sepakat sendiri, Bapak tidak setuju, kesimpulan tidak jalan. Saya tanya Pak Suntana dulu, kalau bunyinya kesimpulan seperti ini, pemerintah ada kurang, ada tambah, atau ada keberatan? Saya persilakan. Sepakat? Ada tambahan? Tidak ada. Cukup? Cukup? Pak Lokot? Cukup? Semua cukup? Penerapannya dihapus. Sehingga tidak pada aplikasi saja. Jadi baik, pengkajian dan evaluasi tidak cuma pada penerapan. Ya sudah, penerapannya dihapus. Tidak apa-apa, tidak masalah saya. Kalau saya penerapan dihapus pun tidak merubah substansi. Ya, melakukan pengkajian dan evaluasi KPR tentang lalu kemudian poin ketiga, tegaslah kita menolak semua pungutan-pungutan di luar dari apa yang diwajibkan dalam KP 1001. Menolak pungutan-pungutan yang tidak punya dasar hukum.
Kita kan sepakat berantas korupsi toh. Dalam segala bentuknya termasuk pungli. Pak Wamen, Maaf. parkir aja ada perdanya. Maaf, Pak Dian. Itulah penerapan yang tadi Pak Ketua sampaikan. Penerapan itu yang harus diterapkan. Di luar itu tidak boleh. Ya kan? Jadi Maksudnya di luar tidak tidak diatur di sini yang tadi, ya kan? Itu tidak boleh. Itu yang dimaksudnya penerapan aturan ini. Begitu. Maka di luar aturan ini tidak boleh. Cuman 15, cuman 20, ya itu. Tadi ada tambahan di luar itu tidak boleh. Itu yang diminta penerapan itu, Pak. Begitu, Pak Dian. Ya, terima kasih. Menurut saya itu sudah selesai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan. Tapi yang saya minta adalah pungutan itu masuk poin ketiga secara tegas, Pak Wamen. Kita nih bernegara ini menolak semua pungutan apapun bentuknya yang tidak punya dasar hukum. Karena namanya pungli. Baik. Itu saja. Ya. Enggak apa-apa, kalau menurut saya dibunyikan juga enggak apa-apa. Tidak dibunyikan juga sebetulnya sudah termaktub di sini. Kalau pemahaman hukum saya. Ya. Tapi biar semuanya berdamai, buat saja poin 3-nya. Ya. Sebetulnya kalau pemahaman hukum saya itu sudah cukup di poin 2, Pak. Karena sudah mencakup. Karena yang di luar, yang tidak diatur di 2 aturan itu tidak boleh, kan gitu bunyinya. Ya, itu sudah cukup sebetulnya. Ya, jadi tidak perlu poin 3 ini sebetulnya. Tapi sudahlah. Biar kalau tidak bias. Biar Pak Dian nyenyak tidurnya pulang, sudahlah kita kasih lah ini. Betul. Ya, baik. Komisi 5 DPR sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menolak segala bentuk pungutan yang tidak segala pungutan yang tidak punya dasar hukum. Tidak, sebentar. Komisi 5 DPR sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menolak segala pungutan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sudah gitu aja. Ya. Hukum yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sudah. Dan tidak punya dasar hukum. Enggak. Karena begini. Enggak, sadarkah kita, maaf pimpinan, sadarkah kita sedang ditertawakan oleh aplikator. Udah gini aja. Karena argumentasi mereka adalah ini adalah kemakluman. Baik. Ini adalah lumrah. Saya paham, Pak Dian. Sebentar, biar singkat nih, supaya kita nggak lama-lama ya. Komisi 5 DPR sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menolak segala bentuk pungutan yang tidak punya dasar hukum. Tidak punya dasar hukum. Udah gitu aja. Yang tidak punya dasar hukum, sudah. Sudah sama saja sebetulnya. Tidak punya dasar hukum dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku itu kan, ya sama dengan itu. Sama dengan satu sebetulnya dia. Segala bentuknya Pak ditambah. Segala bentuk pungutan. Segala bentuk pungutan, ya. Segala bentuk pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum. Udah gitu aja. Segala bentuk pungutan. Pak Ketua, saya izin tadi ada minta kajian keselamatan transportasi melalui Kementerian Perhubungan. Saya minta nanti tertulis diserahkan. Oh ya, pasti baik. Karena itu perlu tuh Pak kajian keselamatan transportasi berbasis online. Baik. Untuk kita pelajari. Terima kasih Pak. Ya, tertulis. Baik, cukup komisi silakan dari pemerintah setuju? Pada prinsipnya setuju Pak. Pak Adrian yang nomor 3 memang tadi disinggung oleh Pak Ketua Komisi. Karena memang secara tersirat begitu dia mendaftar sebagai mitra Pak. Mohon izin Pak Ketua, saya memang tidak pernah sepakat bahwa mereka adalah karyawan Pak. Karena sejarahnya Opang kami juga mengerti dan konfliknya kami yang nangani Pak. Waktu ada ini kan kami harus nangani ribut dengan Opang Pak. Cuma pada saat perjanjian itu sepertinya sudah ada tertulis dengan ini. Tapi pada prinsipnya kami sepakat untuk ini Pak. Sepakat ya? Sepakat Pak. Iya penting sepakat dulu. Sepakat Pak ya? Saya ketok ya? Ya. Baik Bapak. Maka selesailah rapat kita hari ini dengan tercapainya kesepakatan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan Pak Wamen untuk menyampaikan sambutan penutup. Silakan Pak Wamen. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5, Bapak-Bapak anggota Komisi 5, terima kasih atas segala diskusi dan masukan yang telah diberikan dalam acara ini. Kami Kementerian Perhubungan akan menjalankan segala keputusan yang telah kita sepakati. Untuk waktu berkenan kami akan segera melaksanakan FGD sesuai yang akan diarahkan dalam rapat ini. Kami mengucapkan terima kasih dan atas segala arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wamen, yang saya hormati Pak Dirjen Darat. Cukup dulu Pak, cukup Pak. Cukup. Enggak, saya mau minta waktu tadi penyerahan kajian tertulisnya itu kan kita harus tahu kapan paling lambat diberikan. Ya nanti akan disampaikan di rapat berikutnya ya Pak ya. Oh, iya, makasih Pak. Baik, normatif Pak kalau di sini tuh. Ya. Karena Bapak baru bergabung, saya pikir Bapak orang lama, jadi saya lupa, saya mohon maaf. Ya, jadi di sini tradisinya sudah jelas. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Sekjen ada? Ya ada Pak Sekjen Pak. Saya nggak pernah. Ya baru pulang haji beliau Pak. Sekjen ini sekarang Iya. Ya. Baik, ada di sini Dirjen Kereta Api dan lain-lain ya, seluruh
jajaran kementerian, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota komisi mengucapkan terima kasih Pak ya atas jalannya rapat yang luar biasa hari ini, dan mohon maaf Pak, manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga persoalan ini cepat selesai. Saya berharap saya tidak lagi akan memimpin rapat hal yang sama Pak, karena ini sudah cukup jelas, cukup tegas ya, tinggal bolanya sekarang ada di pemerintah Pak ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya nyatakan selesai dan ditutup.